saja presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan sedikit memaparkan atau sedikit memberikan ulasan mengenai pembaharuan Turki Utsmani. Apa itu pembaharuan? Pembaharuan adalah membangkitkan kembali Islam yang murni, sebagaimana pernah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dan kaum salaf. Adapun Harun Nation cenderung menganalogikan istilah pembaharuan dengan modernisme, karena istilah akhir ini dalam masyarakat barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Puncak kejayaan dinasti ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman pada tahun 1520 sampai 1556 yang termasyhur dengan julukan Al-Qanuni atau pembuat undang-undang. Pengganti Sultan Al-Qanuni ini adalah sultan-sultan yang tidak memiliki kecakapan dalam bidang politik pemerintahan, hingga kekuatan militer dinasti Utsmani ini makin lama makin menurun. Begitu juga perekonominya, karena perdagangan antara timur dan barat sudah tidak lagi melalui jalur wilayah mereka. Selain itu, ilmu pengetahuan di dunia Islam mengalami stagnasi, dan tarekat-tarekat yang ada banyak dibalut ajaran kufarat, serta umat Islam sudah banyak mengikuti ajaran yang mengantar mereka menjadi fatalistis. Tegasnya, dunia Islam dalam keadaan mundur dan statis. Keterbelakangan dan ketertinggalan masyarakat dan para pembesar dinasti Utsmani benar-benar terlihat pada abad ke-17, yaitu sejak mereka dikalahkan sewaktu mengirim tentara yang sangat besar untuk menguasai Wina pada tahun 1683. Kejadian itu mengagetkan Turki Utsmani dan menyadarkan bahwa Barat mempunyai kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan militernya. Sejak saat itu, mereka mengirim duta-dutanya ke Eropa, khususnya Prancis, untuk menyelidiki rahasia keunggulan Barat di bidang militer dan lainnya. Melalui duta-duta Turki yang dikirim ke Eropa Barat, ini tergulir ide-ide kemajuan di berbagai bidang di Turki. Dari mereka, Turki Utsmani mulai mengadakan pembaharuan untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Eropa Barat. Pembaharuan di bidang militer merupakan prioritas yang pertama, tetapi ternyata pembaharuan di bidang ini mendapatkan hambatan yang hebat dari pasukan Yenisei, terutama elit Turki dan juga dari kalangan ulama yang bekerja sama dengan pasukan elit tersebut. Karena pasukan elit tersebut menjadi kerikil tajam bagi pembaharuan yang digulirkan oleh Sultan Mahmud II, maka Sultan membubarkan pasukan Yenisei tersebut pada tahun 1862. Pada masa Sultan Mahmud II ini, pasca pembubaran pasukan Yenisei, pembaharuan tidak hanya di bidang militer, tetapi juga di bidang lainnya, seperti politik, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Gerakan pembaharuan di Turki ini dalam perjalanan sejarahnya melahirkan 3 aliran pembaharuan. Yang pertama, yaitu golongan Islam yang mengambil bentuk-bentuk pembaharuan dari Barat, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam di dalam mengadakan pembaharuan tersebut. Kedua, golongan Barat yang ingin mengambil Barat sebagai dasar dan model pembaharuan. Dan yang ketiga, golongan nasionalis Turki yang timbul kemudian yang melihat bahwa bukan peradaban Barat dan juga bukan Islam yang harus dijadikan dasar, tetapi nasionalisme Turki. Aliran Barat. Terjadi kontak dengan Barat untuk pertama kalinya sewaktu terjadi konfrontasi fisik dengan Barat untuk menjatuhkan Wina pada tahun 1683. Kontak manusia ini justru menimbulkan kearifan Turki akan ketertinggalannya dalam bidang strategi perang dan militer. Pada masa Sultan Mahmud II, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, dikirim duta-duta kemudian banyak belajar dari Barat. Yang kemudian melalui duta-duta mulailah ide-ide pembaharuan tersebut di Turki. Tokoh-tokoh yang terkemuka yang termasuk aliran Barat ini ialah Tevfik Fikret,
yaitu pada tahun 1867 sampai 1951, dan Dr. Abdullah Jaudat pada tahun 1869 sampai 1932. Tokoh yang terlahir ini pernah lari ke Eropa bersama para pemimpin Turki muda dan menetap di Genewa. Di Genewa, mereka menerbitkan majalah Ijtihad yang kemudian menjadi media utama dari kelompok aliran barat. Selanjutnya yaitu aliran Islam. Syariat Islam menurut aliran ini bukanlah penyebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Agama Islam tidak pernah menjadi penghalang bagi kemajuan. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran sebelumnya. Aliran ini berpendapat bahwa lemahnya kerajaan justru karena syariat tidak dijalankan lagi. Untuk memajukan kerajaan, maka syariat atau hukum fikih harus dijalankan. Meskipun menurut konstitusi pada tahun 1876 bahwa agama kerajaan adalah agama Islam, namun kerajaan Turki Utsmani belum dapat dikatakan negara Islam karena menurut mereka syariat Islam belum dilaksanakan secara menyeluruh dalam mengatur negara dan masyarakat. Negara Islam menurut aliran ini ialah negara yang menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Hukum selain hukum Tuhan tidak diakui. Oleh karena itu, konstitusi tidak dibutuhkan, hukum Tuhanlah merupakan undang-undang dasar. Dalam Islam, pembuat hukum atau asy'ariyat hanya Tuhan, sedang yang berhak memberikan penafsirannya adalah ulama, bukan parlemen. Oleh karena itu, negara menurut mereka harus diatur oleh kaum ulama. Di sini konsep din udawfit, persatu paduan antara agama dan negara, mencapai kesempurnaannya. Pemisahan antara keduanya itu tidak mungkin. Yang terakhir yaitu aliran nasionalis. Pada mulanya masyarakat kerajaan Turki Utsmani dikelompokkan menurut agamanya masing-masing atau disebut dengan millet yang dianutnya sehingga mereka berotak-atik dalam millet Islam, millet Yahudi, millet Kristen dan seterusnya. Ketika paham nasionalisme berkembang di barat, sistem millet terancam keberadaannya di Turki. Millet Kristen di Eropa Timur memprotes atas kerendahan martabat mereka dalam sistem millet tersebut. Dengan dukungan dari negara-negara Eropa, mereka menuntut hak otonomi penuh dari kekuasaan Turki karena dinomorduakan oleh sistem millet tersebut.